Kisruh tubuh Organisasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin tengah masih menjadi sorotan. Kadin terpecah usai sejumlah pengurus menyelenggarakan Munaslup 2024 yang menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum. Ketua Umum Kadin hasil Munaslup Anindya Bakri membantah tudingan Arsyad Rashid yang menyebut Munaslup ilegal. Munaslup ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan quorum, jalannya persidangan dan hasilnya sesuai dengan ADART. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan ADART. Walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi Ketua Umum 2024-2029, tapi selalu terbuka karena bukan saja menjadi Ketua Umum untuk yang hadir pada Munaslup itu, baik Kadinda maupun asosiasi dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga. Sementara Arsyad Rashid yang terpilih dalam Munas 2022 menyebut penyelenggaraan Munaslup tersebut tidak sah dan meminta pemerintah segera turun tangan. Itu ada proses yang harus dilihat dan semua bagaimana harus ada verifikasi, makanya kami tadi memohon sangat sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk turun tangan, untuk ikut serta dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena kami itu adalah bagian daripada mitra seleksi pemerintah. Dan di situ juga dalam undang-undang, Kadin itu dikatakan bahwa pemerintah itu bagian pengawasan yang ada di dalamnya. Itu ada tertulis di dalam undang-undang. Ya. Presiden Joko Widodo bilang urusan perpecahan Kadin menjadi urusan internal Kadin. Jokowi menambahkan, jangan melempar bola panas ke Presiden. Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak Adi bertemu sama Bapak. Pak Adi mau bertemu sama Bapak. Pak Arsyad Rashid juga ingin Siapapun bertemu dengan saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu aja saya minta. Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia. Lalu, benarkah perpecahan kepengurusan Kadin erat kaitannya dengan proses politik mendatang? Tim Liputan Kompas TV. Kisruh dualisme kepemimpinan Kadin hingga kini belum ada titik terang. Kedua belah pihak saling klaim Munaslup yang digelar sesuai ADART dan satu pihak lagi bilang Munaslup yang digelar adalah ilegal. Kedua kubu membantah kisruh yang terjadi ada cawe-cawe politik. Benarkah tidak terkait dengan politik? Mengingat dualisme ini terjadi menjelang pergantian pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ketua Organizing Committee Anindya Bakri, Bayu Priawan Joko Sutono, lalu Kuasa Hukum Arsyad Rashid, Hamdan Zulfa, dan analis politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum semuanya. Oke, saya ke Pak Bayu dulu. Kabarnya di tengah saat ini kondisinya seperti ini, tetap ada persiapan pelantikan Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Tetap dilaksanakan meski masih dalam perpecahan, dan apakah memang ini sudah legit, sudah legitimate? Ya, jadi kalau urusan pelantikan itu sedang berproses ya. Memang kita tinggal tunggu dari Kumham ya. Tapi dari sisi pelaksanaannya sendiri, menurut hemat saya sebagai ketua pelaksana ya, semua sudah dilakukan berdasarkan ADART yang benar. Dan tidak ada satu hal pun yang dilanggar, dan kalau disampaikan bahwa pelaksanaan Munaslup ini adalah ilegal, sebetulnya kurang tepat karena memang kita sudah resmi mendapatkan izin dari kepolisian untuk bisa melaksanakan Munaslup ini. Oke. Ya, Munaslup ini kan biasanya diselenggarakan kalau memang di internal Kadin ada masalah besar, ada masalah berat gitu. Ini masalah beratnya apa? Masalah besarnya apa? Ini juga yang dipertanyakan Pak Arsyad sebelumnya, Pak Bayu. Ya, jadi mungkin saya bicara dulu dari sisi terbentuknya kepanitiaan. Oke. Panitia itu terbentuk, kami ini ditunjuk
oleh para pengusung Munaslup. Para pengusung Munaslup itu adalah para Kadinda dan juga para anggota luar biasa Kadin, dalam hal ini asosiasi-asosiasi. Ya. Dan para Kadinda dan para asosiasi bersepakat bahwa perlu ada pergantian di kepemimpinan, karena memang yang namanya Kadin ini harus bisa dengan baik bersinergi dengan pemerintah gitu. Dan upaya ini sebetulnya tidak dadakan, sudah cukup lama sebetulnya sudah berproses ya. Hanya saja memang momentumnya belum ketemu waktu dulu. Dan juga ada proses-proses komunikasi yang dilakukan oleh para kandidat dan juga para asosiasi kepada Ketum Arsyad ya. Tapi rupanya komunikasi tersebut tidak terlaksana dengan baik, sehingga akhirnya Kadinda dan juga para anggota luar biasa Kadin asosiasi ini akhirnya mendesak untuk diadakannya Munaslup. Ya. Dan sudah terkumpul lebih dari 50% ya, dan juga semua sesuai dengan ADART ya. Sampai di situ Pak Bayu, Anda mengatakan bahwa seharusnya pimpinan Kadin atau ketua Kadin ini bersinergi dengan pemerintah. Artinya yang selama ini dilakukan Arsyad Rashid sebagai ketua umum Kadin tidak ada sinergi dengan pemerintah? Sebetulnya begini, kita melihat bahwa pemerintah ini kan sebetulnya, Kadin ini kan sebetulnya mitra strategis pemerintah ya. Dan sebetulnya yang dialami oleh kami para Kadinda juga dan khususnya saya di asosiasi itu seperti tidak terlibat gitu. Kadin tidak berperan dalam hal sinergitas dengan pemerintah saat ini. Gitu ya. Contohnya seperti apa Pak Bayu konkretnya? Misalnya seperti apa? Tidak bersinergi? Ya kami tidak terlibatkan dalam pembahasan undang-undang. Kami juga tidak ada suara Kadin juga akhirnya dalam pembahasan undang-undang tertentu ya. Jadi rasanya perlu ada perubahan gitu ke depan gitu. Oh, banyak hal yang tidak dilibatkan gitu ya dari unsur-unsur di Kadin. Oke, saya ke Pak Hamdan Zulfa. Kalau Munaslup Jakarta dinilai ilegal, sejauh ini bagaimana Pak Hamdan Zulfa mewakili Pak Arsyad membuktikan jika Ketua Kadin sekarang, Mas Anindya Bakri ini nggak sesuai dengan ADART gitu Pak Hamdan? Iya, untuk melaksanakan Munaslup menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin, ada dua hal yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama alasannya. Alasannya itu di sana ada 3. Pelanggaran prinsip terhadap anggaran dasar, kemudian pelanggaran keuangan dan kebenaran, kemudian yang ketiga Kadin sangat menjadi tidak aktif, jadi tidak jalan gitu. Nah, dari 3 alasan itu, saya melihat apa yang dikemukakan sebagai alasan untuk Munaslup, yaitu independensi, nah sama sekali tidak ada. Karena independensi Kadin sebagai organisasi itu selama ini tidak ada yang terganggu. Waktu saat Pilpres misalnya, semua pasangan diperlakukan sama oleh Kadin misalnya. Kalau kita lihat ya, dalam kampanye calon presiden 3 calon itu diberi kesempatan yang persis sama oleh Kadin. Dan sama sekali tidak ada yang terganggu. Kemudian Ketum Arsyad cuti selama itu, dan itu diizinkan oleh pengurus begitu. Nah kemudian kalau misalnya Ketum Arsyad sebagai ketua TKN selesai dan pasangan calonnya kalah, nah itu kan hal yang biasa dalam politik, bisa kalah bisa menang. Tapi kan tidak mengganggu Kadin. Kadin itu tetaplah mitra strategis pemerintah siapapun ketuanya. Nah selama ini sama sekali tidak terganggu, dan itu bukan pelanggaran terhadap anggaran dasar. Tidak ada satupun pasal dalam anggaran dasar itu yang melarang hak pribadi setiap anggota Kadin
untuk memiliki aktivitas politik. Sama sekali tidak ada. Sejak dulu sudah menjadi tradisi Kadin begitu. Okay. Pak Rosan, Pak MS Hidayat, dan seterusnya. Jadi ini hal yang biasa di Kadin. Nah, selesai pemilu, selama ini juga ya biasa saja. Dan sepanjang pemilu juga biasa saja. Jadi tidak ada pelanggaran apa-apa. Apalagi pelanggaran masalah keuangan dan masalah kebenaran, masalah keaktifan, aktif semua. Jadi tidak ada masalah apa-apa gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi prosedur. Ya. Nah, prosedur ini betul harus diusulkan oleh lebih dari setengah. Nah, Kadin provinsi itu ada 35. Setengahnya dari mana? Dari Kadin provinsi yang sudah ditetapkan sebagai Kadin yang resmi, ya. Yang diukur dengan penetapan terakhir di Kongres di Munas di Kendari. Di sana ada 35. Nah, lebih dari setengah dari 35 itulah yang bisa mengusulkan pelaksanaan Munaslup. Nyatanya 21 Kadin daerah diwakili ketua umumnya itu menolak Munaslup. Nah, dari mana setengahnya? Kayak ini fakta ini saya ungkapkan fakta. Kemudian asosiasi yang ikut ya Munas Kendari 126. Dari 126 itu setengah dari 126 itu harus mengusulkan. Nah, ini tidak sampai. Nanti kita bisa buktikan gitu, tidak sampai. Itu jadi bisa. Dari segi alasan, prosedur satu lagi harus ada prosedur peringatan 2 kali 30 hari ini juga tidak ada, tidak jelas. Jadi kalau tiba-tiba laksanakan Munaslup yang tidak ada istilah saya itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Walaupun ada proses, betul tadi ada proses, tapi tidak ada pembicaraan Munaslup. Oke. Pak Hamdan, Anda juga tadi sempat menyinggung bahwa politik dan Kadin itu sudah biasa lekat begitu di mata masyarakat, di mata publik, baik di mata para pengusaha sendiri yang berada di bawah Kadin. Tapi apakah dengan pernyataan Anda ini mau bilang bahwa ini gara-gara perbedaan dukungan di Pilpres begitu misalnya, unsur politisnya lebih jauh lagi ke arah sana? Atau ada pandangan lain, Pak Hamdan? Saya melihat hanya semata-mata karena itu. Harusnya kan tidak begitu cara pandangnya. Cara pandangnya itu harus dilihat Kadin sebagai sebuah institusi mitra strategis pemerintah yang siapapun presidennya itu tetap saja mitra strategis pemerintah. Gitu. Kerjasama dengan pemerintah tetap, dan itu kewajiban Kadin, itu undang-undang kok. Gitu. Nah, saya tanya ke Mas Umam kalau gitu. Mas Umam, betul gara-gara perbedaan pilihan saja menyebabkan Kadin seperti ini sekarang, terpecah dan ya boleh dibilang kisruh begitu sekarang ini? Iya, terkait dengan konteks dinamika itu memang sangat kompleks ya. Tadi disampaikan oleh Pak Hamdan bahwa prasyarat dalam konteks memang cukup beragam, dan hal itu juga pernah dituangkan oleh SCAP ya. Dari Kadin sendiri, kalau nggak salah itu SCAP nomor 14 tahun 2013 yang mengatur tentang konteks Munaslup di dalam struktur Kadin yang memang sangat luar biasa kompleks dalam konteks persyaratan, kemudian prosedur dan lain sebagainya. Maka terkait dengan konteks ini memang nuansa politiknya jauh lebih kuat daripada dari sisi prosedural, kemudian hal-hal yang sifatnya teknokratis gitu. Nah, oleh karena itu memang hal ini tidak lepas dari karakter Kadin secara institusional yang diakui atau tidak bahwa Kadin itu memiliki bukan semata-mata sebagai sebuah rumah besar bagi para jaringan pengusaha di Indonesia, tetapi juga ada nuansa politik, bahkan juga menjadi bagian dari jejaring kekuatan politik yang ada di Indonesia. Karena bisnis di Indonesia itu rata-rata memiliki hubungan, memiliki kaitan, memiliki backup atau pola relasional dengan kekuasaan. Saya kira referensinya cukup banyak, diulas bagaimana kemudian pola relasi hubungan ekonomi politik antara Kadin dengan jaringan kekuasaan. Cukup banyak, seperti Profesor Halhil dari ENU sejak tahun 1996 dia menulis, bahkan dia dalam bukunya itu tahun 1966 dia coba runut itu, kalau nggak salah itu judulnya The Indonesian Economy since 1966.
the Southeast Asia Emerging Giant. Artinya menegaskan kembali lagi bahwa Kadin memang lebih memiliki muatan politik lebih besar dalam konteks bisnis di Indonesia. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya menjadi dinamika yang juga cukup kuat. Nah, kalau misal kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa menegaskan ya sekali lagi bahwa Kadin bukan organisasi politik, sebaiknya diselesaikan di level internal, seharusnya memang betul-betul itu bukan sekedar menjadi bahasa dalam on stage, tapi juga dalam konteks backstage juga bisa dilakukan dengan ukuran-ukuran profesionalitas yang ada. Tetapi sekali lagi ini kekuatan politik. Dan tampaknya penyelesaian dari proses ini ya harus diselesaikan dengan kekuatan politik. Tetapi per hari ini tampaknya lingkar dekat kekuasaan yang direpresentasikan oleh Pak Menkumham, termasuk kemarin misalnya pertemuan antara Mas Anin dengan Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulhad, tampaknya mengkonfirmasi bahwa memang relasi kekuasaan lebih menunjukkan kedekatan dengan Mas Anin. Nah, ini yang kemudian barangkali sudah diantisipasi oleh Pak Arsyad Rashid, termasuk juga barangkali Pak Zulfan sebagai bagian dari konteks perbantuan hukum ya, bahwa ada dinamika kekuasaan yang berada di lingkaran dan juga dinamika yang ada di Kadin ini. Oke. Pak Bayu, benar ada relasi kekuasaan yang sudah lekat dengan Kadin saat ini? Saya tanggapi ya Pak ya, jadi pertama-tama saya mesti sampaikan bahwa proses Munaslup ini terbagi atas dua hal tadi yang disampaikan sama Pak Hamdan. Ya. Pertama adalah pengusung Munas. Pengusung Munas itu sudah lebih dari 50%. Tadi disampaikan bahwa ada lebih dari 50% asosiasi bahwa 50% Kadinda tidak mendukung. Ya kami punya legal standing yang juga cukup kuat gitu, dan silahkan aja nanti dibuktikan di dalam pengadilan gitu kan, bahwa semua para pengusung Munas sudah lebih dari 50% tersebut sudah berdasarkan rapat pleno mereka di masing-masing itu, di masing-masing Kadinda mereka gitu. Yang kedua, untuk asosiasi 50% plus 1 itu ada berdasarkan hasil konvensi dari Munas yang sebelumnya. Ada 30 asosiasi sebagai hasil konvensi Munas 2021, itu lebih dari 50% juga sudah mengatakan meminta untuk Munaslup. Jadi ini sudah sesuai dengan ADART gitu. Kalau memang dari Pak Hamdan menyatakan ada fakta hukum yang lain, ya silahkan bisa kita buktikan di pengadilan nanti gitu kan. Karena kami juga punya legal grounds yang cukup kuat. Tidak mungkin penyelenggara melakukan pelaksanaan Munaslup kalau memang tidak ada dasar ya. Dan itu pertama. Dan kedua, dari sisi Kadin sendiri terhadap sinergitas pemerintah. Kami ini kan pengusaha ya. Dan kami ini usernya Kadin gitu. Dan kami juga anggota luar biasa Kadin. Kami yang paham gitu apa yang terjadi di Kadin. Orang luar mungkin tidak lihat. Dan memang kenyataannya keterlibatan dari Kadin dalam hal ini untuk melibatkan Kadinda yang ada dan juga asosiasi yang ada itu tidak maksimal gitu. Dan secara realistis kan pengusaha harus juga bisa bersinergi dengan baik gitu. Kalau kita bersuara aja nggak bisa, bagaimana kita mau terlibat dalam pembangunan ke depan gitu kan. Dan apalagi PR ke depan ini di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan memang target pertumbuhan ekonominya kan cukup tinggi, lebih dari 8%. Tidak mungkin kalau tidak melibatkan seluruh stakeholder. Dalam hal ini Kadin harus bisa berperform dengan baik, bukan hanya sekedar yang penting ada gitu. Itu pertama. Itu yang kedua. Lalu dari sisi intervensi politik ya, saya sebagai pelaksana Munaslup OC ya, organisasi komite, tidak ada satupun diintervensi oleh pihak manapun ya. Termasuk diintervensi oleh pihak pemerintah atau dalam ini politik ya gitu. Tidak ada gitu. Ini murni dari Kadinda, para pengusung Munaslup yang memang hak mereka secara konstitusi untuk bisa melaksanakan Munaslup, dan juga asosiasi yang hasil dari konvensi dari Munas 2021. Jadi nggak ada itu kalau disampaikan ada intervensi lah, ada pengaruh lah. Dinamika memang ada dalam organisasi, tapi tidak ada lah semua itu.
Saya rasa dari sisi pengamat mungkin juga mesti fair melihatnya gitu kan, bukan hanya dari sisi luarnya saja, bahwa proses ini sudah dilaksanakan dengan baik gitu kan. Tidak ada rekayasa, tidak ada yang ilegal, dan semua sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin gitu kan. Dan kalau bicara mengenai masalah cuti, tadi disampaikan Pak Hamdan, nggak ada juga ADART untuk cuti dalam Ketua Umum Kadin. Itu kan hak prerogatifnya dari masing-masing pihak yang bisa berpolitik. Tapi Kadin sendiri tegas dinyatakan bahwa tidak boleh terlibat politik gitu. Jadi karena ini penting untuk dunia usaha. Gitu. Masing-masing pihak punya argumentasi dan Pak Bayu sendiri mengatakan punya legal standing yang kuat soal tentu. Ya, soal pelaksanaan Munaslup yang diselenggarakan dengan sah dengan melibatkan 50% lebih Kadin Provinsi. Nah, ini kalau saya mencermati pernyataan masing-masing pihak, sepertinya ujung-ujungnya akan ada di meja pengadilan, akan ada di meja hijau, akan diselesaikan kalau disampaikan misalnya hukum begitu ya. 50% ya. Silakan buktikan saja kalau benar gitu kan. Faktanya kami juga sudah ada gitu. Ya, masing-masing punya bukti, masing-masing punya legal standing menyatakan seperti itu, dan sepertinya akan berujung di proses hukum gitu. Bagaimana kesiapan masing-masing menghadapi proses hukum ini? Nanti akan saya tanyakan ke masing-masing pihak setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami.